Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dalam video series cara termudah membuat iklan bersponsor di Facebook Ads dan Instagram Ads. Nah, pada video kali ini kita akan membahas tentang cara split testing ya. Pada video-video sebelumnya, Anda sudah berhasil membuat satu iklan ya, lengkap dengan kontennya, targetingnya, campaign-nya ya. Nah, sekarang kita belajar tentang cara membuat split test. Oke. Split test itu apa sih, Mas? Split test itu adalah kita ya mengtes beberapa settingan adset, settingan audiens ya, maupun settingan konten. Jadi pada satu campaign kita bisa buat beberapa targeting interest ya. Misalnya interest pertama untuk kota A, interest kedua kota B, interest ketiga kota C. Kemudian untuk kontennya, masing-masing kota kita buat 3 konten. Nah, kenapa harus di split test, Mas? Kenapa nggak satu campaign, satu target aja, satu iklan aja gitu, satu konten aja? Karena kalau kita nggak tes, kita nggak tahu audiens mana yang terbaik untuk produk kita ya, yang menghasilkan biaya iklan yang murah dan closingan yang banyak. Kemudian kita juga nggak tahu konten mana yang cocok untuk audiens tersebut. Gitu. Nah, jadi kita perlu testing beberapa ad set ataupun ad ya. Ad set itu interest, audience, ad itu iklannya, konten iklannya. Split test ini bisa Anda lakukan pada lokasi, kemudian usia, jenis kelamin, dan detail targeting. Pada dasarnya banyak banget yang bisa Anda split test. Misalnya lokasi nih, lokasi ini terdapat pada settingan ad set ya, atau set iklan. Misalnya lokasi 1 kota A, kota 2 kota B, 3 kota C, 4 kota D, dan seterusnya. Nah, itu Anda bisa cek tuh, oh produk saya diminati banyak di kota A misalnya. Setelah Anda ketahui datanya, Anda bisa optimasikan iklan Anda untuk ke sana. Tujuan akhirnya adalah untuk scale up nanti, setelah Anda menemukan data yang terbaik. Kemudian usia, apakah produk Anda ini lebih diterima oleh usia misalnya 18 sampai 30 tahun, kemudian Anda tes lagi 31 sampai 40 tahun. Nah, itu bisa dites gitu. Agar semakin banyak data yang Anda dapatkan semakin bagus. Kemudian jenis kelamin ya, jenis kelamin ini kalau memang produk Anda sudah spesifik pada jenis kelamin tertentu, itu Anda nggak perlu tes. Kemudian detail targeting. Nah, detail targeting ini nih yang banyak nih, interest ya, interest atau behavior dan demografinya audiens. Ini banyak banget yang bisa Anda tes. Kemudian selain menggunakan beberapa settingan iklan, Anda juga bisa menggunakan beberapa konten. Misalnya untuk satu kota, Anda berikan 3 konten sekaligus. Konten pertama gambar, konten kedua video, konten ketiga mungkin bisa video yang berbeda. Atau tiga-tiganya gambar, tiga-tiganya video, tapi berbeda kontennya. Nah, itu juga diperlukan untuk menemukan settingan iklan terbaik untuk produk Anda. Karena masing-masing produk itu beda. Gitu. Beda settingannya, beda hasilnya. Langsung aja kita praktekkan. Nah, ini saya sudah berada di akun bisnis manager saya ya, di pengelola iklannya. Di sini ada 2 campaign saya yang satu sudah jalan beberapa hari, satu baru sedang ditinjau ya, jadi sedang in review seperti ini. Oke. Nah, ini ada 2 campaign atau 2 kampanye ya. Saya pilih salah satu, misalnya untuk kampanye yang baru saya buat. Nah, ini baru saya buat, jadi bisa langsung kita praktekkan langkah-langkahnya. Nah, di sini saya iklan sebuah seminar digital marketing di Kota Pekanbaru. Saya sudah buat iklan untuk satu settingan ya. Jadi karena di Kota Pekanbaru ini semua jumlah audiens atau potensial reach-nya itu kalau saya tanpa interest apa-apa adalah 2 jutaan. Nah, saya langsung lihat aja ya, edit aja. Di sebelah kanan ini Anda bisa lihat.
potensi jangkauannya. Nah, karena potensi jangkauannya hanya 2 juta rupiah, 2 juta orang, maaf, 2.300.000 orang ya. Jadi saya tidak split berdasarkan interest gitu. Saya hanya split di sini berdasarkan penempatan. Oke. Nah, kalau saya pisahkan lagi interest, ini otomatis jadi semakin kecil gitu. Sementara sepengalaman saya sebaiknya jangkauan itu di atas 2 juta, jangan sampai lebih kecil dari 2 juta. Kenapa? Karena potensi munculnya itu lebih kecil ya, di antara 2 juta orang atau kurang itu kecil. Kemudian perkiraan hasil atau estimasi hasilnya itu juga akan lebih kecil kalau potensi jangkauannya kurang dari 2 juta. Sepengalaman saya 2 juta kan. Jadi lokasinya ya Pekanbaru ya, Pekanbaru saya campur ini lokasi, beberapa lokasi agar capai targetnya 2.300.000. Tapi di settingan iklan pertama ini ya, saya tidak pakai penargetan terperinci ya. Kemudian saya hanya menempatkan di Facebook saja ya, Facebook, Audience Network, Messenger. Nah, 3 ini kan Facebook saja. Nah, saya akan membuat split test settingan iklan satu lagi yang penempatannya Instagram saja. Tujuannya saya melihat antara ini Facebook dan Instagram ini mana yang lebih bagus potensi pasarnya. Nah, caranya langsung saja ya. Dari set iklan ini, Anda klik di sini. Klik duplikat ya. Kalau bahasa Inggris duplikat ya. Anda klik duplikat, otomatis akan menduplikasi set iklan yang sudah Anda buat. Ini lebih cepat daripada Anda buat set iklan baru. Nah, setelah diduplikat ya, untuk settingan lokasi, usia, dan yang lainnya sama, hanya saja saya bedakan di sini adalah Instagram, penempatannya. Nah, penempatannya saya ganti ke Instagram. Penempatan manual. Saya checklist Instagram ya. Kemudian saya buang checklist yang lainnya selain Instagram. Nah, ini split testing penempatan. Oke. Nah, setelah saya bedakan penempatannya ya, kemudian saya ganti nih namanya. Nah, saya ganti IG atau Instagram. Ini penamaan agar pada proses pembacaan datanya lebih mudah. Oke. Kemudian saya buang kata-kata salinnya ya, salinnya nggak perlu, ya, copy kalau bahasa Inggrisnya. Kemudian saya terbitkan. Nah, pada tahap ini saya sudah berhasil melakukan split testing berdasarkan penempatan. Jadi saya punya satu campaign dengan 2 set iklan atau ad set ya. Kita lihat setelah diterbitkan. Oke. Nah, setelah diterbitkan akan muncul 2 set iklan. Kita coba refresh ya. Nah, pada masing-masing set iklan tadi, saya membuat 3 konten yang berbeda. Nah, tujuannya untuk ngetes konten mana yang terbaik gitu. Jadi kita mengoptimalisasi konten. Nah, ini ya. Ini settingan yang lainnya sama ya. Kalau dilihat di sini, satu kampanye yang saya pilih tadi ya. Kemudian ini ada 2 set iklan. Nah, ini perbedaannya pada penempatannya. Jadi setelah iklan ini berjalan, saya akan bisa membandingkan. Tujuannya adalah membandingkan. Nah, saya tinggal membandingkan datanya kalau iklannya sudah jalan. Nah, kemudian pada satu set iklan ini ya, saya klik salah satu ya. Masing-masing set iklan ini saya buat 3 konten yang berbeda. Nah, 3 konten ini bisa tampil bergantian di satu audiens. Jadi di satu set iklan nanti satu orang itu bisa tampil video 1, video 2, video 3. Nah, selain mereka akan terjadi efek pengulangan ya, mereka akan lebih sering melihat iklan kita,
kita juga bisa tahu konten mana yang lebih mereka sukai gitu untuk masing-masing audiens. Nah, saya buat. Caranya sama, Anda tinggal klik duplicate juga ya, tinggal Anda ganti kontennya. Misalnya Anda sudah buat satu konten, kemudian Anda klik duplicate, itu tinggal Anda ganti baik videonya, copywriting-nya, maupun settingan lainnya seperti tombol dan lain-lain. Nah, untuk set iklan yang kedua juga sama, karena saya langkah awal tadi saya sudah pada set iklan ini saya sudah buat tiga iklan. Ketika saya duplicate set iklan ini ya, pada set iklan hasil kopinya ini ya juga terdapat tiga settingan konten, tiga konten yang berbeda. Nah, jadi sebaiknya Anda buat dulu satu campaign, satu set iklan, dan beberapa iklan. Setelah jadi beberapa iklan, baru Anda duplicate set iklannya, ya, seperti itu. Kemudian kita lihat pada contoh lainnya. Contoh lainnya pada kampanye saya yang satu lagi ya. Nah, ini kampanye yang sudah aktif beberapa hari dan sudah saya split testing. Oke, ini satu kampanye ya. Kita lihat ada beberapa set iklan. Ada 3 nih set iklan. Nah, 2 saya matiin. Kenapa? Karena udah jalan beberapa hari, kemudian saya bandingin mana hasil yang lebih bagus. Nah, sekarang kalau kita lihat di sini ya, antara 3 set iklan ini, tidak muncul nih data yang 2 ini, yang muncul hanya 1. Itu Anda bisa cek di sudut kanan atas, itu ada tanggalnya ya. Jadi kita bisa pilih data tanggal berapa saja yang ingin kita tampilkan. Kita lihat data sepanjang masa promosinya, artinya keseluruhan data. Nah, dari keseluruhan data, kelihatan nih, Anda bisa langsung membandingkan gitu. Nah, ini ya. Kemarin saya tes 3 iklan ini 4 hari ya. Untuk masa split testing itu saya sarankan minimal 4 hari, 4-7 hari ya. Budgetnya berapa Mas untuk ini? Anda bisa pakai minimal per set iklan itu budget 25.000. Minimal banget gitu, agar datanya matang. Karena kalau Anda hanya set atau testing 1 hari, 2 hari, ya itu belum kelihatan ya. Belum kelihatan, Facebook masih belajar menampilkan iklan kita itu kemana bagusnya gitu. Kemudian kalau budgetnya terlalu kecil juga kurang bagus. Minimal per set iklannya itu 25.000. Nah, di sini saya tes 3 set iklan ya. Di sini bisa kelihatan toko bisnis pria, karyawan, admin FB page. Saya biasanya nulis seperti ini aja gitu. Artinya ini yang beda hanya interestnya aja. Settingan umurnya, lokasinya ini sama. Jadi yang berbeda hanya interestnya. Nah, dari 3 set iklan ini ya, nah kelihatan nih datanya. Satu hasil ya, hasil karena di sini saya hasilnya ini purchase pakai pixel dan optimasi pixelnya itu ke pembelian. Artinya orang yang sudah sampai ke tahap konfirmasi. Tahap konfirmasi. Jadi kebaca nih di Facebooknya. Di sini ya, di adset 1 dan 2 yang non aktif ya, 2 adset yang tidak aktif itu pembeliannya hanya 1 ya, hanya 1. Dengan jangkauannya ini ya, sebenarnya kita bandingkan waktu masa promo awal dulu ya. Saya mungkin bisa lihat ke tampilan awalnya itu ini ya, 1 kira-kira seminggu gitu. Nah, saya pilih tanggalnya. Nah, ini dari tanggal masa saya testing, katakanlah seminggu ya. Ini kurang dari seminggu. Katakanlah seminggu. Ya, kita anggap seminggu saya testingnya ya. Nah, ada datanya bisa dibaca. Dari jumlah pembelian ya, itu otomatis sudah menang nih yang paling atas, toko bisnis pria 6 gitu. Kemudian dari biaya per hasil ini 38.000 per hasil ya waktu itu. Yang 2 lagi 79.000, 85.000. Nah, itu udah jauh bedanya. Jadi otomatis saya sudah yakin, oh ini yang lebih baik toko bisnis pria ini gitu. Adset pertama gitu. Kemudian dari data lainnya juga bisa kita bandingkan. Jadi untuk split testing ya minimal
jalankan selama 4-7 hari dengan biaya budget minimal Rp25.000 gitu. Untuk set iklannya itu budgetnya ikut dari untuk iklannya budgetnya ikut dari set iklannya. Nah, dari 3 seperti tadi ya, dari 1 set iklan itu saya bikin 3 konten biasanya. Agar untuk perputaran konten juga, kemudian saya ngetes juga nih. Nah, ini kelihatan nih konten yang paling atas ini kurang ada hasilnya. Konten yang paling bagus yang nomor 2 ya. Ini jumlahnya sama tapi per pembeliannya lebih murah yang konten yang ketiga ya. Berarti konten ini bisa dioptimasi kok pakai konten yang ini ya. Oke, sekian dulu video kali ini untuk cara split test ya. Silakan dipraktekkan. Anda bisa bedakan usia, Anda bisa bedakan jenis kelamin, Anda bisa bedakan lokasi, penempatan, dan lain-lain untuk set iklan ya. Untuk konten, tentunya Anda bedakan kontennya, Anda bedakan copywriting-nya. Saran dari saya, masing-masing set iklan minimal gunakanlah 3 konten yang berbeda ya. Oke. Sekian dulu video kali ini, sampai ketemu di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.